Bapak Ibu, karena sudah jam 9, kita mulai agenda kita pada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya membuka dengan pantun terlebih dahulu supaya Bapak dan Ibu lebih semangat ya. Membeli takjil di Padang Matinggi. Ada lupis, kolak, dan juga ketupat. Tetap semangat untuk acara hari ini, semoga selalu berkah dan bermanfaat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan untuk kita dapat melaksanakan kegiatan acara press conference kinerja APBN bulan Februari 2026, evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Maret 2026, sosialisasi sertifikasi pejabat perbendaharaan dan juga sosialisasi juknis pembayaran THR 2026 dengan keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan kebanyakan berpuasa. Nah, yang terhormat Pak IN selaku Kepala KPPN Padang Sidimpuan, Bapak dan Ibu pejabat pengawas pada KPPN Padang Sidimpuan, Bapak dan Ibu kuasa pengguna anggaran dan juga pengelola satuan kerja, pengelola keuangan satuan kerja, dan juga hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan izinkan saya, Rizky Ferdina Harahap, untuk memandu jalannya acara kita pada hari ini. Ada 3 materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, dan kami harap Bapak dan Ibu bisa mengikuti seluruh rangkaian acara dengan semangat dan antusias meskipun banyak yang dalam keadaan berpuasa. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu harap mengambil posisi duduk siap di tempat masing-masing. Muncul. Udah apa info?
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara Indonesia. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita. Sinergi dalam melayani rakyat, tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama, wujudkan Indonesia Jaya. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh rekan kami, Saudara Agus Sedayu. Kepada Saudara Agus Sedayu dipersilakan. Terima kasih Kak Len. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baiklah, pertama kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankannya dan diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mengawali kegiatan kita pagi ini, semoga mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, kami hamba-hambamu yang lemah berdoa memohon kepadamu. Puji syukur kami atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan semangat sehingga kami senantiasa dapat melaksanakan amanah, tugas dan pekerjaan dengan jujur, baik dan benar. Tugas yang akan kami pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, Engkau yang Maha Pelindung, berikanlah perlindungan-Mu kepada kami. Jauhkanlah kami dari sifat malas dan lalai. Jauhkanlah kami dari perbuatan dan pekerjaan yang tidak Engkau ridhoi. Perbuatan yang merugikan kami, merugikan keluarga kami dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, negeri yang penuh keberkahan. Berikanlah petunjuk kebenaran untuk kami dan para pemimpin kami. Dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti petunjuk kebenaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan kebaikan. Dan lindungilah kami dari bencana dunia dan akhirat. Wahai Rabb kami mohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan di hari sesudahnya. Dan kami berlindung kepadamu keburukan hari ini dan keburukan di hari sesudahnya. Berikanlah keberkahan dan kelancaran pada kegiatan kami ini. Dan semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kami dan negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, innaka sami'ud du'a. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Agus atas pembacaan doanya. Semoga dengan dibacakannya doa tadi, kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan serta pemaparan materi press conference dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ieng selaku Kepala KPPN Padang Sidimpuan. Kepada Pak Ieng kami persilakan.
Bisa terdengar suara saya? Bisa, Kak Pak. Bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran, para pejabat pembuat komitmen, para pejabat pembuat SPM, serta para pengelola keuangan, bendahara, dan operator satuan kerja di wilayah kerja KPPN Padang Sistem Keuangan. Dan intinya, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, utamanya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bertemu, bertatap muka, meskipun melalui layar komputer. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kali ini kita akan menyampaikan press conference periode Februari 2026, kemudian nanti dirangkai dengan evaluasi pelaksanaan anggaran dan sosialisasi pendaftaran dan perpanjangan pejabat perbendaharaan, sekaligus yang kita tunggu-tunggu sosialisasi tentang tata cara pembayaran THR atau tunjangan hari raya. Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan ini bisa membantu untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kita semua di dalam pembayaran THR pada tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi yang menjalankan ibadah puasa, saya beserta jajaran KPPN Padang Sistem Keuangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini membawa ketenangan hati, kebahagiaan, dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hal yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang Zoom meeting ini untuk mendengarkan informasi ataupun sosialisasi yang menurut kami sangat penting. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentang revisi halaman 3 DIPA. Bapak Ibu para pengelola keuangan yang saya hormati, kami juga mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu yang telah melakukan revisi halaman 3 DIPA untuk triwulan 1 tahun 2026. Berdasarkan pantauan kami, di triwulan 1 ini masih menyisakan 2 satker lagi yang tidak melakukan revisi halaman 3 DIPA. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya simulasikan seperti apa kalau tidak revisi. Kemudian kami berharap Bapak Ibu sekalian kepatuhan satuan kerja di dalam mengajukan SPM agar sesuai rencana penarikan dananya atau RPD-nya yang tercatat di halaman 3 DIPA yang sudah Bapak Ibu rencanakan sebelumnya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekiranya nantinya ada SPM yang kami tolak, sekiranya telah melampaui RPD atau tidak ada RPD-nya, ya. Kami akan terus memonitor halaman 3 DIPA untuk supaya nilai kerja pelaksanaan anggaran kita ya lebih baik dari tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga tentang THR, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mensosialisasikan tata cara pembayaran THR ya atau tunjangan hari raya. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti sosialisasi ini sampai dengan selesai agar pengajuan SPM THR ini nantinya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mengingat jam layanan kami di Ramadan ini pukul 8 sampai 15 sore, sekiranya Bapak Ibu membutuhkan tambahan jam layanan, maka dapat menghubungi PIC kami untuk menambah jam layanan. Termasuk libur ya, kemarin Sabtu dan Minggu kita buka layanan. Kami menargetkan pembayaran THR ini bisa selesai ya di Jumat ini di tanggal 13 Maret 2026.
Untuk itu mohon kiranya perhatian dan kerjasamanya dari Bapak Ibu seluruh mitra kerja kami, satker-satker di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Berdasarkan pantauan kami, masih ada 5 satker ini yang belum mengajukan THR. Ya, mohon izin saya sebutkan kalau salah nanti mohon maaf ya. Yang pertama Polres Palas, kemudian Win Sahada, kemudian UPP Batahan, selanjutnya Rutan Sibuhan, dan terakhir Kantor Imigrasi Madinah. Ya, 3 ini kita harap hari ini sudah bisa masuk SPM THR gajinya. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dalam sambutan ini. Mari kita jaga silaturahim kita tingkatkan sinergi dan kerjasama kita untuk capaian kinerja yang terbaik tentunya di tahun ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan press conference kinerja APBN wilayah kerja Kabupaten Padang Sidempuan periode Februari 2026 sekaligus evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan 5 Maret ya 2026. Bapak Ibu sekalian, oke, tolong ditampilkan slide-nya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wilayah kerja atau wilayah pembayaran KPP Padang Sidempuan itu meliputi wilayah Tabaksel, ya, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapsel, Kabupaten Madinah, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Dari sisi pelaksanaan APBN, KPPN Padang Sidempuan bertindak selaku kuasa BUN di daerah. Bendahara umum negaranya siapa? Yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, sebagai kuasa BUN di daerah salah satunya tugas kami adalah membayar tagihan kepada negara dari belanja kementerian atau lembaga atau instansi vertikal di wilayah Tabaksel. Dan tugas kemudian KPPN adalah bertindak selaku kuasa pengguna anggaran penyalur dana TKD ke 5 pemerintah daerah, yaitu Tabaksel yang saya sebutkan tadi. Next terus ya Bapak Ibu sekalian. Next. Mohon izin asrotnya terus lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, realisasi APBN sampai dengan 28 Februari 2026. Pendapatan negara sampai dengan Februari 2026 itu sebesar 84,4 miliar. Ya, yang terdiri dari pendapatan negara dari penerimaan pajak ini mencapai 68,6 miliar atau terkontraksi 37,80% year-on-year dibandingkan Februari tahun lalu. Kemudian pendapatan negara dari PNBP itu mencapai 15,5 miliar atau tumbuh 81,44% year-on-year. Ya. Belanja negara sampai dengan Februari sebesar 1.276,9 miliar yang terdiri dari belanja pemerintah pusat atau kementerian lembaga ini mencapai 94 miliar atau terkontraksi 7,26% year-on-year dibanding Februari tahun lalu tentunya. Kemudian belanja TKD mencapai 1.182,80 miliar atau tumbuh 58,6% dibanding Februari tahun yang lalu. Peningkatan belanja TKD ini didominasi oleh belanja DAU atau dana alokasi umum dan DAK non fisik atau dana alokasi khusus non fisik. Mari kita lihat kontribusi satu persatu dari item pendapatan negara di wilayah kerja Kabupaten Padang Sidempuan. Oke, next. Pendapatan negara. Dari slide ini Bapak Ibu sekalian
bisa melihat bahwa pendapatan negara didominasi oleh penerimaan perpajakan, yaitu sebesar 81,50%. Sementara penerimaan dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak ini berkontribusi sebesar 18,50%. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung dari APBN kita, Bapak Ibu. Nah, untuk realisasi PNBP ini sampai dengan bulan Februari 2026 ini baru mencapai 20,87% dari target yang tercantum di DIPA. Oke, mari selanjutnya kita lihat tren penerimaan pajak 5 tahun terakhir. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, realisasi penerimaan pajak ini kita lihat sampai dengan Februari ya Bapak Ibu sekalian ya, selama 5 tahun terakhir ya, dari 2022 sampai dengan 2026. Nah, di tahun 2025 yang lalu sampai dengan bulan Februari realisasi bruto bisa mencapai 110,34 miliar. Sementara tahun ini mencapai 68,63 miliar. Hanya pajak PPH dan pajak lainnya yang mengalami peningkatan, sementara untuk PPN dan PPH mengalami penurunan. Nah, selama 5 tahun terakhir, penerimaan perpajakan itu tertinggi terjadi di tahun 2023. Ini sebesar 355,74%. Selebihnya penerimaan pajak mengalami kontraksi hingga pada angka 38,80 di Februari tahun ini. Bapak Ibu sekalian, penerimaan pajak ini di tahun 2026 di wilayah Tabaksel salah satunya adalah disebabkan oleh beralihnya ya pasca Kortek ini beralih pengadministrasian wajib pajak, ada sebagian yang dipindahkan ke KPP yang ada di Jakarta. Nah, secara nasional penerimaan perpajakan ini tumbuh 30,4%. Ini disampaikan oleh Pak Menteri tempoh hari ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian peningkatan pajak signifikan itu terjadi di tahun 2023. Ya, yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun ini adalah sektor perusahaan. Ya, dengan tingginya penerimaan pajak di tahun 2023, ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang berhasil memitigasi atau mengatasi tantangan ekonomi dan mencatat kinerja yang terbaik pasca pandemi COVID pada saat itu. Nah, kemudian di tahun ini, ya Bapak Ibu sekalian, memang ada penurunan ya di wilayah kerja kita. Ini saya sampaikan tadi ada peralihan wajib pajak ya pasca Kortek ya, terkontraksi 37,80 year-on-year. Nah, kemudian kita lihat realisasi penerimaan bukan pajak. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak sampai dengan Februari 2026. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Kita tumbuh sebesar 81,44% year-on-year. Nah, kemudian kalau kita lihat trennya ya di 5 tahun terakhir, mulai tahun 2022 juga sampai dengan 2026, ini menunjukkan bahwa di tahun 2026 penerimaan negara dari PNBP mengalami peningkatan yang signifikan ya hingga 81,44% dibanding tahun lalu. Bahkan ini melebihi peningkatan penerimaan pajak, bahkan ya ini melebihi penerimaan PNBP di tahun 2023 kalau kita lihat tabelnya Bapak sekalian. Ini menunjukkan sinyal positif sebenarnya ya untuk terus menggali potensi penerimaan yang berasal dari PNBP. Nah, dari dua kategori PNBP yang menunjukkan penerimaan PNBP lainnya ya maupun pendapatan BLU ini sama-sama tumbuh ya, sama-sama tumbuh dibanding tahun lalu. Meskipun realisasinya secara keseluruhan baru mencapai 20,87% yang saya sampaikan tadi dari pagu atau target yang ada di DIPA. Untuk BLU sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini tumbuh 100%.
ya dibanding tahun lalu. Karena apa? Karena tahun lalu sampai dengan Februari 2025 belum ada pengesahan pendaftaran BLU ke KPPN. Sementara tahun ini di bulan Februari sudah ada pengesahan belanja dari BLU. Kalau kita merujuk surat S89 ya, bahwasanya BLU harus mengesahkan pendapatannya sebulan sekali mulai tahun ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita beralih ke belanja negara. Oke, next. Belanja negara, total realisasi belanja negara sampai dengan Februari 2006 ini sebesar 1.276,89 miliar atau saya ulangi Bapak Ibu sekalian, total realisasi belanja negara sampai dengan Februari 2026 ini sebesar 1.276,89 miliar atau 21,01% dari total pagu di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Ya, yang pagunya sebesar 6.078,67 miliar. Ya, untuk realisasi belanja pemerintah pusat dalam hal ini belanja KL ini sampai dengan Februari 2026 itu sebesar 94,08 miliar atau sebesar 9,98% dari pagu. Realisasi belanja KL ini menyumbang 7,37% dari total belanja negara di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Sedangkan untuk realisasi belanja TKD sampai dengan Februari 2026 itu sebesar 1.182,80 miliar atau sebesar 23,03% dari total pagu TKD. Belanja TKD ini belanja TKD ini menyumbang 92,63% dari total belanja negara di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian lebih detail lagi ya. Oke, next coba kita lihat. Nah, realisasi belanja kementerian lembaga sampai dengan Februari 2026 itu sebesar 98,04% ya atau 9,98% dari total pagu belanja 942,76 miliar. Nah, realisasi belanja kementerian lembaga untuk wilayah Tabaksel ini terbesar didominasi dari realisasi belanja pegawai ya, dengan porsi 61,66% dari total belanja. Nah, disusul oleh belanja barang 26,34%, kemudian belanja modal 12%. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara untuk belanja bansos atau 57, informasinya untuk tahun ini tidak lagi dibayarkan melalui KPPN Padang Sidempuan. Oke, next. Kalau gitu. Kemudian realisasi transfer ke daerah. Oke, next. Realisasi transfer ke daerah. Nah, sampai dengan Februari 2026, belanja TKD sudah terserap 1.182,81 miliar ya, atau 23,03% terhadap Pagudipa tahun 2026. Penyumbang terbesar dari realisasi belanja TKD ini ya adalah DAU atau dana alokasi umum dengan porsi sebesar 63,98% dari total realisasi. Kemudian disusul oleh realisasi non fisik 20,15%, kemudian DBH atau dana bagi hasil ini sebesar 15,87%. Nah, selanjutnya kita ke evaluasi pelaksanaan anggaran Bapak Ibu sekalian. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian, evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan 5 Maret 2026 ya. Bapak Ibu sekalian,
kalau kita lihat ya datanya, kinerja penyerapan anggaran per jenis belanja, ya, adanya pemberian ambang batas atau threshold terhadap penyerapan anggaran tahun 2026, yaitu pada jenis belanja 51 sebesar 10%. Hal ini mengakomodir satker-satker kementerian lembaga dengan mekanisme pembayaran gaji yang terpusat. Nah, kemudian untuk target belanja barang triwulan 1 ini sebesar 15% dari Paku. Kemudian target belanja modal untuk triwulan 1 sebesar 10% dari Paku. Sementara bansos 25% ya targetnya. Sampai dengan tanggal 5 Maret yang lalu, ya Kamis lalu, realisasi per jenis belanja adalah untuk belanja pegawai dan belanja barang ini terrealisasi melampaui target triwulan 1. Nah, capaian yang cukup bagus nih Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk belanja modal, untuk mencapai target triwulan 1 masih dibutuhkan serapan anggaran sekitar 149 juta lagi atau 3,01%. Nah, penyerapan ini Bapak Ibu sekalian tidak termasuk satker BLU ya. Ini saya sampaikan terus supaya Bapak Ibu sekalian lebih memahami bahwasanya untuk UIN ya UIN Syahada atau BLU Padang Selimpuan ini ya ini tidak termasuk objek penilaian kinerja penyerapan ya untuk penyerapannya. Makanya realisasi ini tidak termasuk dari Paku UIN Syahada. Oke, next selanjutnya. Nah, dari tabel ini terlihat ya sekalian, ini dikutip dari aplikasi MyInterest ini ya, bahwa hanya belanja modal yang baru mencapai 99,99% yang warna merah Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Ya, sekarang ini di awal Maret ya belum mencapai 100% untuk belanja modal. Nah, kita harap masih ada waktu ya 3 minggu lagi untuk mencapai belanja modal bisa mencapai target triwulan 1 ya. Maka ini kita proyeksikan juga akan mencapai target karena sekarang kan masih awal tahun ya awal Maret ya. Sehingga nantinya IPA kita bisa 99,81 itu menjadi 100 ya untuk indikator penyerapan. Ini harapan kami Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Kemudian halaman 3 DIPA Bapak Ibu sekalian yang sering saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu yang saya hormati, indikator IPA satu-satunya yang harus kita waspadai bersama ya halaman 3 DIPA. Untuk itu kita perlu perhatian dan kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, pada posisi tanggal 5 Maret, maaf, nilai IPA kita secara keseluruhan ya dengan persentase deviasi seluruh jenis belanja pegawai 67,54% yang paling bawah kanan pojok bawah kanan ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Persentase deviasi seluruh jenis belanja 67,54. Maka rata-rata deviasi kumulatifnya adalah 31,32. Sehingga nilai IPA halaman 3 DIPA ada 68,68. Nah, ini masih ada deviasi Bapak Ibu sekalian di belanja 51, maaf di belanja 51 maksudnya ya 65,99. Kemudian belanja 52 67,77. Kemudian 53 ada deviasi 83,23 Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya sampaikan di depan bahwasanya target penyerapan sudah mencapai 100 untuk belanja barang dan belanja pegawai. Tapi dari halaman 3 DIPA yang Bapak Ibu susun, yang Ibu rekam, masih ada deviasi di ketiga jenis
belanja ini ya, baik 51, 52, 53. Sementara Bapak Ibu sekalian untuk belanja THR ini tidak masuk dalam perhitungan deviasi ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian kami mohon kepada Bapak Ibu para pengelola keuangan, sekarang ini tanggal 9 Maret ya, masih ada waktu. Mohon lihat kembali nilai rencana penarikan dana di halaman 3 tipanya. Teliti kembali jika ada rencana penarikan dana yang belum diterbitkan SPM-nya, maka segera ajukan ke KPPN agar deviasinya semakin kecil. Bagi satker yang rencana penarikan dananya sudah sesuai dengan realisasi, maka tahan dulu SPM-nya ya, menunggu bulan April 2026 baru diajukan. Nah, ini mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita lihat simulasi bagaimana kalau tidak melakukan revisi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini slide terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini sebelumnya saya mohon maaf ini kepada Bapak Ibu sekalian, terutama untuk satker Kemenak Kota MTSN 5 Tapan Kesehatan ya. Untuk kode satker 650062 untuk Kemenak Kota dan MTSN 5 Tapsel ini kode satker berapa itu 694796 ya. Bapak Ibu sekalian, setiap awal tahun ini biasanya nilai RPD yang ada tercantum di halaman DIPA yang Bapak Ibu pegang setiap bulannya ya. Nah, ini sama ya, karena pagu dibagi 12 bulan. Nah, apabila satker tidak melakukan revisi halaman 3 DIPA, maka akan menimbulkan deviasi. Contohnya di dosatker ini ya, kita lihat untuk satker 650062 ya. Di kolom rencana sudah tercantum angkanya ya, angka dari pagu dibagi 12 ya. Kemudian tidak direvisi. Di kolom penyerapan realisasinya tidak sesuai dengan kolom rencana. Nah, pada periode Januari sampai Maret ya, ini menimbulkan deviasi kumulatif di angka 99,98 ya, kemudian 84,65, kemudian 88,92 di bulan Maret. Nah, itu Bapak sekalian. Kemudian untuk satker 694796 ya, di kolom rencana sudah tercantum angkanya Bapak sekalian, yaitu angka tadi pagu dibagi 12, kemudian tidak direvisi ya. Dan di kolom penyerapan tidak ada penyerapan sama sekali ya, maka menimbulkan deviasi kumulatif di angka 100 ya, dari Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, begitupun Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah melakukan revisi halaman 3 DIPA, maka Bapak Ibu harus komitmen bahwa angka-angka yang ada di setiap bulannya pada halaman 3 DIPA itu atau di rencana penarikan dana adalah batas pengajuan SPM yang harus dipatuhi yang akan Bapak Ibu terbitkan SPM-nya nanti. Ya, Bapak Ibu sekalian, deviasi yang tinggi di dua satker ini akan mempengaruhi nilai indikator halaman 3 DIPA secara keseluruhan. Makanya nilai IPA kita di indikator halaman 3 DIPA tidak pernah mendapat nilai 100. Itu saya kira cukuplah ya, cukuplah di triwulan 1 masih ada yang tidak revisi. Saya mohon untuk triwulan 2 nanti semua satker wajib revisi halaman 3 DIPA. Pastikan hitung-hitungannya yang akan diserap di triwulan 2 nanti. Saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian. Next saya cukupkan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Semuanya yang saya sampaikan tentunya untuk kebaikan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih Pak Ieng atas sambutan dan juga pemaparan materinya tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita pedomani bersama ya. Kami sangat berharap jika Bapak bisa mengikuti agenda sampai dengan selesai. Namun, tanpa mengurangi rasa hormat, apabila Bapak memiliki agenda lain, kami persilakan Bapak untuk meninggalkan ruangan Microsoft Teams. Baik, terima kasih Kak Alen. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya yaitu sosialisasi mekanisme pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi pejabat perbendaharaan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Angelika Odelia Sihombing. Kepada Kak Angel, kami persilakan. Siap, terima kasih Saudara MC. Izin share screen ya Bapak. Apa sudah terlihat? Sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak Ibu menyampaikan materi terkait perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi PPK, PPSPM, dan bendahara. Nah, adapun dasar hukum dalam perpanjangan sertifikasi perbendaharaan ini sebagai berikut, Bapak Ibu. Yang pertama, Perpres nomor 7 tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara pada Satker Pengelola APBN, kemudian PMK 126, PMK 5 tahun 2016 sebagai telah diubah dengan PMK nomor 128, PMK 5 2017. Kemudian dalam PMK 211 nomor 5 tahun 2019 tentang cara penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM. Kemudian per 23 tahun 2017 tentang petunjuk teknis sertifikasi bendaharaan pada Satker Pengelola APBN. Kemudian per 5 PB tahun 2020 tentang petunjuk teknis penilaian kompetensi PPK dan PPSPM. Dan yang terakhir itu yang terbaru itu terdapat pada pengumuman nomor Peng 8 PB 7 2026 tentang perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi PPK, PPSPM, dan bendahara pada periode Triwulan 2 tahun 2026. Izin Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait hal-hal penting yang ada dalam Peng 8 7 tahun 2026 tentang perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi PPK, PPSPM, dan bendahara. Nah, yang pertama itu terkait dokumen persyaratan Bapak Ibu. Nah, untuk persyaratan wajib itu yang wajib Bapak Ibu penuhi yang pertama itu harus ada surat usulan perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi PPK, PPSPM, dan bendahara yang ditandatangani oleh Kepala Satker. Untuk formatnya sendiri Bapak Ibu bisa lihat di layar ada di sebelah kanan, dan untuk formatnya tersendiri sudah kami sampaikan Bapak Ibu di hari Jumat kemarin melalui grup WA, melalui surat kami beserta dengan Peng 8-nya untuk petunjuk teknis dalam perpanjangannya. Kemudian salinan SK dan atau penetapan sebagai PPK PPSPM bagi yang sedang aktif atau bertugas sebagai PPK PPSPM maupun bendahara. Dan yang ketiga itu dokumennya yang wajib dipenuhi itu adalah soft copy foto terkini dengan latar belakang merah dengan ukuran maksimal 500 KB. Nah, selain dengan dokumen wajib, Bapak Ibu juga harus memenuhi dokumen persyaratan tambahan sebagai berikut, yaitu sertifikat atau bukti keikutsertaan pada program pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL dengan fokus topik sebagai berikut. Yang pertama, bagi bendahara itu fokus topik pengelolaan kas, pengujian tagihan, pengelolaan putungan dan atau pendapatan negara, penetausan transaksi bendahara, pengelolaan rekening, pertanggungjawaban belanja, dan pelaporan keuangan Satker. Dan untuk PPK meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran kegiatan, perencanaan penarikan dana, dan pengujian dokumen hak tagih, serta untuk PPSPM dengan topik verifikasi pengujian dan penetausan dokumen perintah pembayaran dan penyelesaian koreksi SPM. Nah, untuk program PPL ini Bapak Ibu bisa akses melalui KLC Bapak Ibu dengan mengikuti beberapa program open access yang telah disediakan oleh Pusdiklat AP yang Bapak Ibu akses pada
link Swipe AP. Nanti di Swipe AP Bapak Ibu bisa melihat beberapa program untuk mengikuti PPL sebagai berikut ini. Nah, untuk mekanisme perpanjangannya sendiri Bapak Ibu bisa lihat di layar. Yang pertama untuk PPK dan PPSPM itu perpanjangan masa berlakunya melalui dua skema Bapak Ibu. Yang pertama melalui perpanjangan langsung dan melalui ujian perpanjangan. Dan yang untuk perpanjangan langsung ini dengan dokumen persyaratan sebagai berikut, dia sedang menduduki jabatan sebagai PPK PPSPM dan telah mengikuti paling sedikit itu 1 kali PPL untuk PPK PPSPM. Nah, jadi untuk skema perpanjangan langsung ini berlaku untuk Bapak Ibu yang sertifikatnya mau kadaluarsa di tahun ini dan dia sedang aktif dan menjabat sebagai PPK dan PPSPM dan telah mengikuti paling sedikit 1 ya Bapak Ibu untuk PPL-nya dengan topik-topik yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Kemudian dengan skema ujian perpanjangan itu berlaku bagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan sebagai PPK dan PPSPM dan bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti minimal 1 kali PPL untuk PPK dan PPSPM atau ujian perpanjangan ini diberlakukan bagi Bapak Ibu yang tidak menjabat sebagai PPK dan PPSPM namun telah mengikuti paling sedikit 1 kali PPL untuk PPK dan PPSPM. Nah, selanjutnya untuk bendahara Bapak Ibu kurang lebih skemanya sama dengan PPK dan PSPM, namun di bendahara itu paling sedikit Bapak Ibu itu wajib mengikuti dua PPL bendahara. Dan untuk skemanya ada perpanjangan langsung dan ujian perpanjangan kurang lebih sama skemanya, namun untuk PPL-nya itu wajib Bapak Ibu ikuti dua PPL dan yang akan disampaikan di Simas Paten untuk perpanjangannya. Next, ini merupakan jadwal pelaksanaan perpanjangan di triwulan 2 2026 ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu untuk usulan perpanjangannya ini disampaikan melalui Simas Paten paling lambat itu tanggal 13 Maret 2026. Nah, untuk verifikasi dokumennya itu tanggal 17 Maret 2026, kemudian pengumuman hasil verifikasinya itu tanggal 17 Maret 2026. Selanjutnya untuk pelaksanaan uji kompetensi ini bagi Bapak Ibu yang perpanjangannya melalui uji kompetensi dan untuk pengumuman hasil perpanjangannya itu tanggal 31 Maret 2026. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sertifikatnya akan kadaluarsa di triwulan 2 ini mohon untuk menyampaikan usulan perpanjangan di Simas Paten itu paling lambat tanggal 13 Maret 2026. Nah, untuk alurnya sebagai berikut Bapak Ibu. Alur di Simas Paten mulai dari user peserta nanti akan merekam usulan perpanjangan masa berlakunya baik untuk sertifikat PPK, PPSPM, dan bendahara. Nanti yang selanjutnya admin Satker akan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh peserta dan selanjutnya disampaikan ke kami di KPPN yang akan kami teruskan kami verifikasi dan teruskan ke unit penyelenggara di pusat. Izin Bapak Ibu, berikut kami sampaikan monitoring sertifikat pejabat perbendaharaan yang akan kadaluarsa di tahun 2026 ini. Jadi, berdasarkan monitoring kami di Simas Paten, terdapat 11 peserta, yaitu yang terdiri dari 1 PPSPM, 2 PPK, dan 8 bendahara pengeluaran yang akan kadaluarsa sertifikatnya di tahun ini. Namun, berdasarkan monitoring kami, di waktu terdekat, di triwulan 2 ini ada 1 bendahara pengeluaran yang sertifikatnya akan kadaluarsa itu izin atas nama Pak Sarif Hussein, bendahara dari Satker UIN Syahada. Mungkin izin jika ada perwakilan dari UIN Syahada yang hadir di Teams ini, mungkin bisa mulai sekarang menyampaikan dokumen-dokumen untuk perpanjangan sertifikat bendaharanya di Simas Paten. Dan wajib kalau bisa wajib mengikuti PPL dan wajib dan mengupload di Simas Paten untuk sertifikatnya minimal 2 PPL ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kadaluarsa di triwulan 3, ini ada yang terdekat itu di bulan Juli Bapak Ibu, karena
ini sudah masuk ke triwulan 3, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang akan kadaluarsa di bulan Juli, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti PPL-nya dulu. Bagi bendahara itu mengikuti minimal 2 PPL, untuk PPK PPSPM 1 PPL, dan nanti akan kami sampaikan selanjutnya terkait pengumuman bagaimana teknis untuk menyampaikan perpanjangannya di Simas Paten. Dan selanjutnya untuk 5 peserta lagi di triwulan 4 bagi Bapak Ibu juga bisa menyampaikan PPL-nya dulu. Dan untuk penyampaian di Simas Patennya nanti bisa disampaikan setelah kami sampaikan surat terkait perpanjangannya dan pengumuman teknisnya. Nah, berikut kami sampaikan beberapa hal penting yang harus Bapak Ibu lakukan bagi pejabat perbendaharaan yang akan sertifikatnya akan kadaluarsa di tahun 2026 ini. Nah, jadi yang pertama itu bagi Bapak Ibu pemegang sertifikat PNT, SNT maupun BNT yang belum mengikuti PPL sesuai dengan ketentuan minimal, agar Bapak Ibu terlebih dahulu mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh BPPK melalui link KLC. Pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan KLC ini. Jadi Bapak Ibu yang belum punya PPL dan yang akan kadaluarsa sertifikatnya, mohon untuk mengikutinya melalui KLC dengan beberapa program yang telah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu bisa akses program PPL di Swab AP. Kemudian yang kedua itu melakukan update pas foto dan merekam usulan perpanjangan sertifikat di aplikasi Simas Paten melalui role user peserta. Nah, yang kemudian bagi Bapak Ibu bendahara PPK maupun PPSPM yang sertifikatnya akan kadaluarsa di triwulan 2 ini, mohon untuk menyampaikan usulan perpanjangan masa berlaku sertifikat paling lambat tanggal 13 Maret 2026. Dan bagi Bapak Ibu yang sertifikatnya akan kadaluarsa di triwulan 3 dan triwulan 4 2026, mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti PPL terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan minimal yang ada di pengumuman yang telah kami sampaikan di WA Group. Nah, izin Bapak Ibu saya menyampaikan alur singkat terkait perpanjangan masa berlaku sertifikat melalui Simas Paten. Nah, jadi pertama sekali, tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu melakukan update pas foto melalui user peserta. Nah, jadi Bapak Ibu login dulu ke Simas Paten, masukkan username dan password digitnya. Setelah itu, setelah masuk berhasil, Bapak Ibu masuk ke menu pendaftaran, kemudian ke menu usulan, lalu Bapak Ibu klik detail. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu klik update profil, nanti sesuai dengan ketentuan itu yang diupload itu pas foto berlatar merah dan ukurannya maksimal 500 KB. Nah, setelah itu Bapak Ibu lakukan upload foto, kemudian klik update. Nah, setelah klik update nanti foto yang Bapak Ibu upload akan muncul sebagai berikut contohnya. Nah, setelah Bapak Ibu update foto, nanti Bapak Ibu melakukan perekaman perpanjangan sertifikat melalui user peserta. Nah, untuk perpanjangannya ini dilakukan pada menu perpanjangan, kemudian Bapak Ibu nanti rekam usulan. Nanti setelah itu Bapak Ibu isi beberapa data-data yang diperlukan, termasuk sertifikat PPL-nya. Bagi PPK dan PPSPM tadi kan wajib satu mengupload sertifikat PPL. Kemudian untuk bendahara itu wajib mengupload 2 sertifikat PPL. Nah, setelah Bapak Ibu lengkapi semua, kemudian klik ubah untuk menyimpan usulan. Nah, berikut bagi Bapak Ibu bendahara, berbeda dengan PPK PPSPM tadi. Nah, setelah itu, setelah direkam, nanti Bapak Ibu klik tombol action pada kotak berwarna hijau, dan setelah itu klik kirim untuk menyampaikan usulan Bapak Ibu ke admin Satker. Nah, setelah disampaikan klik kirim, nanti Bapak Ibu bisa melakukan monitoring bagaimana status rekaman usulan Bapak Ibu pada klik action hijau, kemudian klik rincian usulan. Nah, setelah dari user peserta sudah selesai, selanjutnya dari user admin Satker. Nah, di user admin Satker, Bapak Ibu login username digitnya dulu. Setelah berhasil, Bapak Ibu admin Satker masuk ke menu perpanjangan,
Setelah itu masuk ke menu verifikasi perpanjangan. Setelah itu Bapak Ibu cek rincian usulannya. Setelah Bapak Ibu cek semua dokumennya, apabila sudah memenuhi, klik setujui. Apabila ada yang perlu dikembalikan atau diperbaiki, klik kembalikan. Setelah sudah memenuhi, setujui, klik ubah dan itu akan otomatis proses simpan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk perpanjangan masa berlaku sertifikat pejabat perbendaharaan di triwulan 2. Mungkin kami izin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sertifikatnya akan kadaluarsa di tahun ini, mohon untuk segera menyampaikan melakukan melakukan PPL, memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana telah disampaikan di slide sebelumnya dengan memenuhi PPL. Dan bagi Bapak Ibu yang akan kadaluarsa di triwulan 2 ini, mohon untuk disampaikan paling lambat tanggal 13 Maret 2026. Mungkin sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Saudara MC. Terima kasih. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Angel atas materinya tadi. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, mohon di-hold dulu, kita tunggu sampai semua materi selesai disampaikan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi materi selanjutnya, sekaligus sesi materi terakhir, yaitu sosialisasi petunjuk pembayaran THR tahun 2026 oleh Bapak Urip Sanyoto. Kepada Pak Urip, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Patlina, Kak Alen. Sebelum saya masuk, saya berpantun dulu, karena tadi Kak Alen berpantun dulu. Jalan-jalan ke Bukit Teltabis, Cakep. menikmati sejuk angin semilir. Artinya, Hati senang tak habis-habis, karena THR telah cair. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ieng selaku Kepala KPN Badan Sentuhan, Bapak Ibu, para pengelola keuangan, Satker Lingkup Wilayah Kecil Badan Sentuhan. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu telah meskipun dalam keadaan puasa, pasti menghadiri undangan kami melalui MS Team. Yang kami sampaikan ini kabar gembira, makanya kami pantunnya tadi pantun riang gembira kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini sudah ada di Bapak Ibu semua. Kami hanya menyampaikan materi yang sebetulnya sudah Bapak Ibu jalani, tapi memang ada beberapa hal yang nanti akan kami berikan penekanan kepada Bapak Ibu. Yang akan kami sampaikan adalah terkait pembayaran tunjangan hari raya tahun 2026. Next. Dasar hukum Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu mungkin kadang nggak penting, kadang yang penting masuk rekening gitu kan, penting gitu yang penting kan. Jadi untuk THR tahun 2006 dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2006 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2006. Jadi di PP ini bukan hanya mengatur tentang THR yang baru saja gunting masuk ke rekening Bapak Ibu, tapi juga kabar gembiranya sudah otomatis mengatur gaji ke-13 tahun 2026. Nah, PP ini ditindaklanjuti untuk juknis pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2006 yang bersumber dari APBN. Jadi sudah lengkap ya, PP-nya sudah ada, juknis pelaksanaannya, PMK-nya juga sudah ada. Artinya sudah ada gambar nanti di sekitar bulan Juni atau Juni, biasanya bulan Juni sudah akan dapat tambahan lagi. Okay, next. Untuk pokok-pokok pemberian THR tahun 2006. Disegerakan usulan, usulan masalah-salahan nih ya. Lanjut Pak Bu ya. Untuk pokok-pokok pemberian THR tahun 2006 karena kita masih di tahapan THR. Yang pertama, THR tahun 2026 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Jadi sama dengan tahun sebelumnya, tidak ada banyak perubahan, penerimanya juga masih tetap sama. Kemudian diberikan kepada PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang
tidak diberikan, maksudnya maksud kami tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI dan anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebab lain atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Kemudian untuk komponennya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun kemarin 2025, yaitu pertama gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Okay, next. Kemudian untuk guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja, ini memang karena mereka hanya terimanya tunjangan profesi atau tunjangan profesi dosen, juga mendapat THR sebesar yang diterima dalam 1 bulan. Kemudian dosen yang memiliki jabatan akademik profesor yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan diterima dalam 1 bulan. Kemudian untuk hakim ad hoc juga sama, diberikan TR sebesar tunjangan ad hoc sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga untuk pimpinan dan anggota LNS serta pegawai pegawai ASN yang bertugas pada LNS juga diberikan THR tahun 2006 sebesar penghasilan atau sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan besaran paling banyak sesuai yang ada di lampiran peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2006. Jadi khusus untuk yang pimpinan dan anggota LNS ini silakan bisa ditengok ada lampiran untuk dengan THR-nya apabila penghasilan bulannya melebihi yang ditentukan oleh PP nomor 9 tahun 2006, maka yang maksimal ada di PP nomor 9 tahun 2006. Next. Untuk P3K, ini mohon jadi perhatian Pak Ibu, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena kok saya THR-nya nggak full itu ya. Dimohon diperhatikan betul-betul Pak Ibu, meskipun sebetulnya biar nggak membingungkan Bapak Ibu sudah dibantu dengan aplikasi. P3K dan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan THR secara proporsional. Ada bunyi di sini secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan diterima. Nah, dalam hal ini dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula N per 12 dikalikan dengan penghasilan 1 bulan, di mana N merupakan lamanya bekerja sebagai P3K. Jadi ini dihitung sampai dengan Februari 2006 itu sudah ada setahun atau belum. Kalau udah setahun otomatis kan 12 per 12 berarti full. Nah, kalau belum sampai 12 bulan berarti N per 12. P3K dan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum Hari Raya tahun 2006 tidak diberikan tunjangan Hari Raya. Artinya ini sebagai ilustrasinya ini saya sampaikan P3K yang masa kerjanya mulai dihitung per 1 Maret 2006, ya apabila ada P3K baru per 1 Maret, meskipun dia mempunyai gaji susulan bulan Maret, itu tidak diberikan THR karena asumsinya adalah tidak karena mempunyai masa kerja kurang dari 1 bulan kalender Februari 2026. Di mana untuk Februari 2026 itu memiliki jumlah hari 28 hari. Jadi kalau dihitung dari Maret ke hari raya nanti itu belum 28 hari. Jadi makanya tidak berhak. Ditambah lagi dasar hitung gaji adalah nanti Februari. Kemudian P3K yang masa kerjanya dihitung mulai per 1 Februari 2026 diberikan THR sebesar 1 per 12 dikalikan penghasilan bulanan. Karena telah memenuhi 1 bulan kalender bulan Februari 2026 namun belum memenuhi 2 bulan kalender Januari plus Februari 2026. Dan ini perhitungan ini berlaku seterusnya sesuai bulan kalender. Tapi Bapak Ibu nggak usah capek-capek menghitung karena aplikasi kami yang disediakan oleh SITP itu sudah otomatis menghitung dari aplikasi desktop maupun di kaji webnya. Oke, kemudian apabila di tempat Bapak ada PNS-nya, CPNS, maka kepada CPNS juga diberikan THR dengan besaran sebesar 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan tunjangan kerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Jadi CPNS juga berhak. Nah, tadi ada di situ disebutkan tunjangan pangan, yang dimaksud dengan tunjangan pangan ini adalah tunjangan beras dalam bentuk uang. Jadi meskipun kalau kita di sini kan semua dalam bentuk uang ya, nah, nanti mungkin ada yang dari Indonesia Timur selama ini dibayar dalam bentuk beras, THR-nya dibayar dalam bentuk uang. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan
Besaran THR tahun 2006 yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari 2006. Jadi pokok pembayaran THR kita tahun 2006 ini adalah penghasilan Februari 2026. Kemudian untuk pegawai yang sudah meninggal, yang selama ini menerima gaji terusan juga diberikan THR terusan sebesar yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2026. Next. Dalam hal THR tahun 2006 belum dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kurang THR. Ini maksudnya Bapak Ibu, mana tahu di tempat Bapak Ibu bekerja ada pegawai yang naik pangkat per 1 Februari 2006 atau sebelum Februari, tapi ternyata gaji pokok barunya itu baru dibayarkan mulai bulan Maret karena ada terlambat SK. Karena sekarang seperti kita ketahui periode kenaikan pangkat dalam setahun itu ada 6 atau 6 bulan, itu di bulan-bulan genap termasuk di Februari. Jadi kalau ada yang naik pangkat sampai dengan Februari dan baru dibayarkan gaji pokok di Maret, otomatis kan ada selisih. Nah itu boleh berhak diberikan kekurangan tunjangan hari raya tahun 2026. Nanti untuk teknisnya ada tersendiri nanti kita sampaikan. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan Bapak Ibu dan sering kita sampaikan, bahwasanya pemberian THR tahun 2026 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini biasanya kaitannya dengan tukin ya. Misal di tukinnya itu di tukin Februarinya Bapak Ibu ada potongan absen. Nah, untuk THR-nya tidak ada potongan absen. Jadi dibayar sebesar grade kelas jabatannya nilainya berapa. Nah, namun meskipun tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lainnya seperti potongan absen, pemberian THR tahun 2006 dikenakan pajak penghasilan. Tetap kena pajak karena ini adalah aturan perpajakan bahwasanya semua penghasilan dikenakan pajak. Namun ini tetap dikenakan penghasilan penghasilan dan ditanggung pemerintah. Tapi jangan takut Bapak Ibu, intinya pemerintah memberikan THR-nya bersih, neto bersih, tidak ada potongan apapun karena meskipun ada potongan pajak itu ditanggung pemerintah. Ini terakhir, selanjutnya dari pokok THR untuk THR keagamaan. Ini mohon diperhatikan betul Bapak Ibu karena sekarang di Satker itu ada yang masih bayar dengan mekanisme PPNPN, ada yang sudah melalui pihak ketiga atau outsourcing. Kepada pegawai non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Mohon perhatikan ini satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dibayarkan tambahan honorarium sebanyak 1 bulan sebagai THR keagamaan. Jadi kalau kita PNS, P3K, TNI, Polri, dapatnya adalah THR gaji. Bagi kawan-kawan kita sebagai yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, terimanya namanya THR keagamaan. Nah, ini ketentuannya bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, jadi yang mengangkat dari keputusan pejabat berwenang, atau berdasarkan kontrak kinerja atau SPK. Kemudian syarat kedua, tercantum anggarannya di DIPA Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada DIPA jangan diada-adain, harus sesuai ada, harus dulu DIPA-nya. Kemudian besarannya memperhatikan satuan biaya yang mengatur tentang standar biaya masukan tahun 2006 yaitu PMK nomor 32 tahun 2020. Ini ada tambahan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena seperti diketahui tahun-tahun tadi ada yang dibayarkan dengan mekanisme PNBN, ada yang dibayarkan melalui pihak ketiga. Dalam hal pegawai non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, pengadaannya dilakukan melalui jasa pihak ketiga atau diborongkan, maka pemberian THR keagamaannya juga memperhatikan perikatan atau kontrak pengadaan jasanya. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan dibayarkan melalui pihak ketiga, sebetulnya tanggung jawab pembayaran penghasilan mereka itu bukan tanggung jawab Satker lagi, sudah menjadi tanggung jawab pihak ketiga tadi. Bapak Ibu nggak usah sibuk ngurusi gajinya, itu udah urusannya pihak ketiga. Bahkan seharusnya SDM-nya pun juga yang menyediakan mereka, bukan Bapak Ibu lagi. Nah, cuma karena di kita itu biasanya
SDM-nya adalah SDM lama, jadi masih orang-orang yang sama. Cuma terkait THR-nya silahkan tengok di kontrak pengadaan barang jasa. Kalau ada silahkan mohon dibayarkan, minta kepada pihak ketiga untuk membayarkannya. Okay, next. Sebagai panduan perhitungan THR, petunjuk alur penggunaan aplikasi atau survei dan update desktop aplikasi gaji terkait dengan THR dapat Bapak Ibu unduh pada tautan s.id gaji Satker. Yang perlu perhatikan, pastikan sudah melakukan backup data sebelum melakukan update desktop aplikasi gaji. Pada SPM THR dan THR keagamaan tahun 2006, termasuk untuk pembayaran kekurangan, terusan, dan susulan, dan THR keagamaan tahun 2006, dibuat dengan menggunakan jenis dokumen sebagai berikut. Jadi, untuk jenis SPM-nya sudah ditentukan, Bapak Ibu ya. Okay, next, kita tengok jenis SPM-nya. Pertama untuk SPM THR gaji PNS. Jadi untuk SPM THR ini menggunakan jenis SPM 25 ya. Untuk gaji, untuk komponen gaji yaitu 251, itu untuk THR komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan dalam bentuk uang dan atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Kemudian untuk THR P3K itu untuk gajinya menggunakan jenis SPM 252. Untuk SPM THR pejabat negara ini mungkin untuk LNS tadi itu menggunakan jenis SPM 253. Kemudian untuk SPM THR PPNPN, dia menggunakan jenis 254 untuk pembayaran THR bagi non-ASN, THR keagamaan bagi Satpam, Pengemudi, petugas presiden, dan Perabakti. Sedangkan untuk SPM THR Tukin, itu menggunakan jenis SPM 259 untuk pembayaran THR komponen tunjangan kerja termasuk tunjangan profesi guru atau dosen. Jadi, kalaupun nanti Bapak Ibu ada kekurangan gaji, jenis SPM-nya tetap ini Bapak ya, jangan menggunakan jenis SPM kekurangan gaji atau non gaji induk. SPM-nya tetap 25. Okay, next. Untuk uraiannya Bapak Ibu, ini untuk memudahkan seharusnya sudah otomatis by sistem oleh Sakti. Sedangkan untuk dasarnya dicantumkan Undang-Undang APBN tahun 2006 dan di Pasatker berkenaan ini otomatis. Kemudian untuk uraian SPM THR-nya itu untuk SPM THR gaji, pembayaran THR tahun 2006 untuk sekian pegawai atau anggota Polri atau prajurit TNI. Kemudian untuk SPM THR tunjangan kerja atau tunjangan profesi guru dosen, pembayaran THR tunjangan kerja atau tunjangan profesi guru atau dosen tahun 2006 untuk sekian pegawai anggota Polri, TNI Polri. Kemudian untuk SPM THR keagamaan tahun 2006, pembayaran THR keagamaan tahun 2006 untuk sekian pegawai. Jadi harusnya uraian ini sudah otomatis muncul di Sakti. Kalaupun tidak, mohon Bapak Ibu jangan berkreasi untuk menambah sendiri, ikuti uraian yang sudah ditentukan oleh Juknis. Jadi kebetulan kemarin ada beberapa kita kembalikan karena mungkin ya Bapak Ibu kami sih menghargai ide Bapak Ibu untuk berkreasi menyusun uraian SPM, tapi karena di Juknis sudah ditentukan, mohon ikuti Juknisnya. Okay, next. Ini terkait Bapak Ibu apabila ada kawan-kawan Bapak yang pensiun, ini mohon perhatikan karena dasar gajinya adalah gaji Februari. Bagi aparatur negara yang pensiun TMT 1 Februari 2006, berarti 1 Februari sudah tidak terima gaji, dibayarkan THR pensiun oleh PT Taspen atau PT Asabri dan THR tapi untuk THR kinerjanya oleh Satker berkenaan. Kenapa berbeda? Karena di 1 Februari dia sudah tidak terima gaji induk Februari, terimanya adalah pensiun Februari, namun karena tunjangan kerjanya masih bayar Satker, tunjangan kerja adalah dasarnya adalah kinerja si pegawai. Tunjangan kinerja Februari biasanya baru bisa dibayar di akhir Februari atau di Maret, makanya THR-nya masih tetap menerima THR tunjangan kinerjanya. Sedangkan untuk yang pensiun TMT 1 Maret masih berhak THR 2006 oleh satuan kerja berkenaan. Jadi berarti berhak THR gaji maupun THR tunjangan kinerja. Dalam hal pembayaran THR langsung ke rekening masing-masing pegawai yang memasuki masa pensiun tidak dapat dilakukan karena telah diterbitkannya SKPP, maka dapat dibayarkan melalui rekening bendahara pengeluaran. Jadi apabila sudah terlanjur terbit SKPP, masih bisa khusus untuk yang SKPP pensiun ya, dengan SKP pindah ya, SKPP pensiun bisa dibayarkan ke rekening bendahara pengeluaran.
Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan karena ada beberapa pagu DIPA yang pagunya pagu tertutup, tidak bisa dilampaui. Dalam hal diperkirakan pagu dana DIPA untuk belanja pegawai tidak mencukupi, Saker akan melakukan pembayaran THR terlebih dahulu. Jadi memang ini prioritas sekali Bapak Ibu. Kalaupun pagunya ucup, silahkan bayar dulu. Dan selanjutnya melakukan proses revisi DIPA sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, kalau sudah ada pagunya, baru Bapak Ibu ajukan koreksinya. Jadi artinya meskipun pagu tidak mencukupi bukan alasan untuk menunda-nunda pembayaran THR 2006. Silahkan dibayarkan dulu, bebankan ke pagu yang ada dulu. Setelah DIPA revisi terbit, pagunya ada, baru Bapak Ibu lakukan koreksi SPN. Next. Ini yang penting Bapak Ibu, tadi kita singgung sedikit tadi terkait kekurangan THR 2006. Ini yang masih seringkali menjadi kesalahan di Satker atau karena saya jadi teringat jam dulu sekolah itu ada guru saya sering menyampaikan kalian ini seringkali dulu nggak tahu sekarang lupa. Nah, jadi mohon Bapak Ibu jangan sampai ada istilah dulu nggak ngikuti sekarang lupa gitu ya. Jadi mohon diikuti betul khusus untuk perekaman kekurangan THR 2006. Yang pertama Bapak Ibu harus rekam dulu jenis SK kekurangan THR tahun 2006 pada aplikasi gaji web maupun desktop. Ini yang penting setelah Bapak Ibu ketika mau rekam kekurangan THR itu harus merekam jenis SK. Nah, untuk tanggal nomornya bagaimana Pak? Tanggal nomornya silahkan menggunakan tanggal nomor SKKP-nya, tapi ditambah saja nomornya titik A atau titik 1. Nah, ini jenisnya adalah pembayaran THR. Jadi pilih jenis kekurangan pembayaran THR. Nah, setelah SK baru tadi dipilih sebagai SK baru ketika proses. Nah, untuk isian bulannya pilih isian bulan Februari. Nah, SK lamanya ketika membuat proses kekurangan gaji, pilih SK KP atau KGB sebelumnya, atau SK KP atau KGB terakhir, atau SK CPNS, atau apabila SK terakhir yang diterima adalah SK PNS. Isi bulannya Februari. Jadi, baik bulan lama maupun bulan barunya, karena ini hanya 1 bulan, pilihnya Februari. Baru lakukan proses perhitungan. Nah, setelah proses perhitungan selesai Bapak Ibu, jangan kirim rekon dulu. Kirim dulu ADK kelengkapan SK ke KPPN. Nah, setelah ADK SK disetujui KPPN, baru Bapak Ibu ajukan rekon ADK kekurangan THR-nya. Kalau Bapak Ibu kirim ADK rekonnya setelah proses perhitungan gaji tanpa kirim terlebih dahulu ADK kelengkapan SK, rekon gajinya biasanya akan tertolak. Penolakannya adalah SK belum ada di KPPN. Jadi mohon perhatikan yang kita kasih tanda hitam setelah proses gaji berhasil, kirim dulu ADK kelengkapan SK-nya ke KPN. Nah, kalau KPPN oke, dan kita setujui ADK kelengkapan SK-nya, baru kirim ADK rekon gajinya. Oke, next. Yang terakhir nih Bapak Ibu, ucapan terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Kami hanya mengulang kembali juknis yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu dan sudah Bapak Ibu jalankan, bahkan sudah Bapak Ibu belanjakan mungkin ya, mudah-mudahan. Karena infonya sang kumpal bonang dan Plaza Anugerah sudah memanggil-manggil, silakan Bapak Ibu dibelanjakan. Demikian yang kami sampaikan, kita sebelum masuk sesi diskusi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.